Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cecilia Tanggila dari kelas Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UAS yang sudah saya buat, yaitu membuat salah satu proyek dan menjelaskan fungsionalnya dari proyek tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, target website. Website yang saya pilih adalah website yang berada di bidang penjualan online dengan nama brandsaya.com. Target websitenya yaitu para website ini berjalan pada bidang penjualan online dari pabrik saya sendiri yang saya kemas dalam bentuk website agar memudahkan para pembeli untuk berbelanja secara online tanpa harus pergi berbelanja ke toko sayur, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Produk yang akan saya lampirkan pada website saya sudah pastikan sayur-sayuran segar, tidak hanya sayur-sayuran, juga menyediakan jaring-jaring segar dan buah segar yang langsung dipetik dari kebun dan langsung diambil dari peternakan milik saya sendiri. Dan sudah dipastikan kualitasnya. Bahan-bahan tersebut juga dapat dibutuhkan dan dikirim ke kita. Layanan dan fitur yang saya buat pada website saya yaitu yang pertama adalah sign in, yang kedua kontak us, yang kedua layanan media sosial, yang keempat ada keranjang pembelian, yang kelima ada pembayaran, keenam ada pembelian, yang ketujuh ada pencaharian, yang kedelapan ada diskon jika menjadi member, yang kesembilan kategori yang langsung diklik untuk vegetable, meat and fruit, dan yang ke-10 klik tombol tambah jika ingin membeli lebih dari satu item. Target pengguna. Target pengguna untuk website saya itu untuk kalangan umum karena saya menjual kebutuhan pokok khususnya bahan-bahan pangan dengan kualitas bahan premium, tidak hanya bahan-bahan pangan tetapi juga tampilan website yang menyegarkan mata dan menarik pembeli untuk berkunjung. Konteks penggunaan website. Konteks penggunaan website ini dengan berlandaskan 5 unsur khas seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Website ini menyediakan bahan-bahan pokok khususnya bahan-bahan pangan mulai dari vegetables, meat, and fruit yang sudah dipastikan kualitas karena diambil langsung dari perkebunan dan peternakan milik saya. Pembeli dapat membeli kapan saja karena kami selalu menyediakan bahan baru dan fresh tentunya, serta di mana saja hanya dengan mengakses website belanjasayur.com. Yang kedua, kita masuk dari ulasan mengenai belanja sayur atau website saya sendiri. Yang pertama, website saya bernama belanjasayur.com. Saya mengambil nama tersebut agar dapat dengan mudah dicari, serta saya membuat suatu website pembelian jadi menggunakan nama tersebut. Yang kedua, latar belakang masalah dari website saya. Masalah yang ada pada website saya yaitu tampilan layanan diskon yang apabila diklik cek langsung masuk pada tampilan diskonnya yang menyuruh pembeli untuk mengonfirmasi diskon tersebut. Solusi yang akan saya perbaiki mungkin dengan menggunakan perintah MySQL agar pengguna dan dengan mudah mengklik dan langsung terkonfirmasi bahwa item yang dibeli mendapatkan diskon sesuai dengan yang dinampilkan pada website tersebut. Saya membuat website ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, serta penyebaran COVID-19 yang membuat masyarakat takut dan enggan untuk berbelanja di toko, karena harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, dan juga kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, khususnya pada bidang digital, saya harus memanfaatkannya untuk lebih berinovasi agar dapat menjangkau pembeli dari dalam kota maupun luar kota pada masa pandemi ini, yaitu dengan cara membuat sebuah website agar masyarakat dapat membeli kapan saja dan di mana saja. Layanan serta fitur yang saya buat juga menggunakan pengguna karena buat tampilannya yang simpel. Yang ketiga, task analysis. Sistem website penjualan online saat ini, yaitu pertama kali kita akan membuat akun agar bisa menjadi pengguna website dengan pilihan sign up. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login atau sign. Setelah masuk sebagai pembeli, kita dapat membeli barang atau produk yang akan kita beli. Setelah membeli, kita dapat memasukkan barang ke dalam keranjang. Dan jika ingin menambah belanja, kita dapat kembali ke menu pilihan untuk membeli barang atau produk lainnya. Selanjutnya, kita melakukan pembayaran dengan mengisi alamat pembayaran atau tagihan belanja kita. Mungkin itu sistem penjualan yang terdapat pada website saya. 8 golden rules of PMK. Yang pertama, type of consistency. Konsistensi dibutuhkan antara halaman dalam suatu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat menilai
di halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian, akan membuat usernya dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut terkena aplikasi. Yang kedua, Center of Universal Usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya, pada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Yang ketiga, offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Yang keempat, desain dialog to yield closer. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback. Dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai, user paham bahwa tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahap lain dalam menyelesaikan suatu proses. Yang kelima, prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi, karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat dan percobaan pertama. Permanent easy reversion of actions. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tapi pada saat selesai membeli barang, user dapat melakukan eksplorasi pada aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung di proses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Yang ketujuh, support internet locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user karena sudah terbiasa menggunakan aplikasi. Karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai dengan preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memuaskan pada desain tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem karena data yang diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya, pada online shop, user memiliki barang yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nanti. Dan pada website ini sudah saya cantumkan pilihan langsung membayar dan membuat pembelian barang dan pembayarannya juga lebih efektif dan efisien dan lancar. Yang keempat, kita masuk dalam skenario dan storyboard. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan nomor 4, storyboard dan skenario. Baik, inilah tampilan dari website saya. Jika Anda langsung masuk, maka akan disajikan logo dari website saya dan tulisan Shop Now. Shop Now ini adalah jika Anda mengkliknya akan langsung masuk ke bagian pembelian. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Setelah mengklik website tersebut, pada menu sign in akan muncul tampilan seperti di atas, seperti gambar ini. Pada bagian di atas, website akan muncul menu keranjang, yaitu digunakan apabila pembeli ingin membeli item-item yang disediakan. Apabila pembeli sudah fix ingin membeli, maka langsung menuju pada layanan pembayaran. Lalu pada menu home, seperti biasanya, menu about us, dan menu adalah menu yang menceritakan bagaimana website ini terbentuk. Ini menu about us. Bagaimana bahan-bahan yang didapatkan. Setelah ini ada layanan kategori. Yang pertama sesuai gambar, yaitu kategori meat,
atau kategori daging segar yang sudah terdapat dengan harganya serta fotonya. Dan terdapat juga layanan bagi para pembeli yang ingin membeli jumlah daging dalam lebih dari satu tombol tambah. Ini tombol tambahnya, ini foto produknya beserta harganya. Juga terdapat logo toko, serta terdapat juga nomor telepon dan media sosial dari belanja.com, serta barcode WhatsApp yang memudahkan pembeli untuk berkomunikasi secara langsung dengan admin dari website tersebut. Jika pembeli ingin membeli, maka langsung membuka website tersebut, mengklik Shop Now, dan menuju ke menu kategori sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, jika ingin membeli dari satu produk, maka tekan tombol tambah. Maka bahan tersebut dengan otomatis sudah ditambahkan lebih dari satu. Apabila ingin membayarnya, maka pengguna langsung menekan logo keranjang untuk menuju ke menu pembayaran. Ini tampilan kedua dari belanja sayur dalam kategori sayur-sayuran. Seperti tadi sudah ada terdapat logo dari toko saya dan Shop Now, karena Shop Now adalah tombol klik untuk pembelian. Dan ini adalah tampilan terakhir dari website saya. Baik, saya akan menjelaskannya. Selanjutnya pada page terakhir dari website saya, yaitu berisikan bagaimana bahan-bahan tersebut sudah diakui secara langsung oleh WHO dan sudah dipastikan kualitas dan kebersihan dari bahan-bahan yang sudah saya jualkan. Di sini saya mencantumkan berbagai macam pendapat dari WHO, tidak hanya pendapat tapi juga menjelaskan tentang bahan-bahan yang sudah saya kemas dan saya jualkan. Bahan-bahan tersebut sudah diakui secara WHO dan sudah dipastikan kualitasnya premium. Terdapat juga Join Us jika pembeli ingin menjadi member tetap dalam online shop yang saya buat. Setiap halaman juga saya sertakan dengan kontak us dan media sosial. Di sini juga terdapat Join Us. Join Us ini jika diklik maka akan menjadikan pengguna sebagai member tetap dari belanjasaya.com dan sudah dipastikan setiap pembeliannya mendapatkan diskon sebesar 10%. Baik, kesimpulan saya, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Di era digital yang modern saat ini, terdapat banyak inovasi yang berkembang di antara website. Website sekarang dapat membantu banyak orang menemukan apa yang mereka cari dengan waktu kapanpun dan dimanapun. Seperti kegiatan jual beli yang sekarang sudah sangat gampang dilakukan dengan website e-commerce. Dalam membuat website e-commerce, juga kita harus memperhatikan setiap aspek yang ada untuk bidang website yang akan kita buat supaya dapat menarik perhatian pelanggan dan pengunjung, dan selalu memperhatikan kenyamanan dari para pengunjung website kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan kiranya bagi para pembaca ataupun pendengar bisa memberikan saran dan kritik kepada saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di berikutnya. Terima kasih.